Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita berjumpa lagi dalam JKI House Online Service Today. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Juga kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau terus diubahkan, apalagi di awal tahun ini. Kita butuh tuntunan Tuhan bagaimana kita mau menjalani bulan-bulan berikutnya, bahkan tahun-tahun berikutnya. Mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang sudah Engkau tetapkan untuk kami beribadah dengan-Mu kembali ya Bapa. Sebentar kami mau memulai kebaktian kami ya Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami Tuhan. Setiap Tuhan kami yang berada dimanapun ya Tuhan, yang menonton tayangan ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami semua Tuhan. Bahkan kami juga siap Tuhan untuk dipenuhi dengan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk persembahan jemaat-Mu Tuhan, yang memberikan persembahan ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, apapun yang sudah mereka berikan Tuhan, semua untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, keluarga Tuhan, kesehatan Tuhan, bahkan hubungan ya Bapa. Engkau terus Tuhan tambahkan untuk jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Dengan hati yang baru, dengan hati yang bersuka cita, kita mau naik ke hadapan Tuhan hari ini. Kehendak-Mu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya Engkau, apa yang Kau rindu?
nama saya akan datang. Sebentar kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi mau menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi masuk dalam hadiratnya supaya hadiratnya itu mampu mengubahkan kehidupan kita. Amin. Menyembahmu yang ku senangi, kediaman-Mu Tuhan.
ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan ku menang. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, amin. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami naikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Australia Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan kasus Tuhan untuk COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau tetap campur tangan Tuhan. Engkau izinkan terjadi ya Tuhan. Engkau izinkan segala sesuatu Tuhan, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Orang-orang percaya Engkau lindungi. Juga orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan, tetap mereka akan datang kepadamu Tuhan, meminta pertolongan-Mu ya Bapa untuk situasi masa yang sekarang ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, dari Perdana Menteri Tuhan, serta Prime Minister ini semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga mereka Engkau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk jaga negara ini Tuhan, untuk memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan kepada rakyatnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, di mana tempat kami berasal ya Tuhan. Kau berkati Tuhan sanak keluarga kami yang masih ada di Indonesia. Kau berkati Indonesia ya Tuhan. Kau lawat Indonesia dengan kuasa-Mu Tuhan, dari pulau ke pulau ya Tuhan, dari kota ke kota ya Tuhan. Kau juga jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, Engkau yang mereka yang mengalami kesusahan Tuhan, tetap Engkau jaga Tuhan dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja kami ya Tuhan, maupun gereja yang ada di Australia dan Indonesia ya Tuhan. Kau berkati Tuhan gereja-gereja yang ada ya Bapa, khususnya Tuhan gereja yang kami yang dalam pengembalaan pemimpin kami ya Tuhan, dari JKI Jire ya Tuhan, dari House of Grace ya Tuhan, Narwas juga Tuhan, JKI Penuai semua Tuhan. Kau pakai gereja ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Banyak jiwa ya Tuhan yang boleh kami menangkan ya Tuhan, boleh jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, mereka semua juga diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan, dalam keuangan Tuhan. Bahkan mereka yang sakit hari-hari ini Tuhan, Kau juga yang beri kekuatan pada mereka ya Bapa. Engkau yang menolong mereka Tuhan dalam segala kesusahan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kebaktian ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan pembicara yang akan berbicara sebentar lagi Tuhan. Engkau pakai lidah bibir hamba-Nya untuk memberkati kami semua Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi ladang yang gembur Tuhan, hati kami untuk disiap Tuhan mengalami urapan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali melanjutkan akan firman Tuhan, merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan, dan masih sehubungan dengan The Year of Fruitfulness, tahun dimana kita harus mempersembahkan buah yang banyak bagi Tuhan. Hendaklah kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, dan buah itu kita persembahkan supaya Bapa kita yang di sorga dipermuliakan. Amin saudara. Saudara ingat sebuah cerita di dalam Alkitab, ketika benih itu ditaburkan, lalu ditaburkan di tengah semak duri, saudara, di tanah yang bersemak duri, akhirnya dihimpit dan benih itu akhirnya tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana yang namanya firman itu bisa dihimpit oleh kekhawatiran akan dunia ini dan tipu daya kekayaan. Kita sudah belajar selama 2 minggu bagaimana kekayaan itu bisa sangat-sangat menghentikan pertumbuhan rohani kita. Kita sudah belajar tentang anak muda yang kaya, yang menghampiri Tuhan, lalu dia akhirnya pergi meninggalkan Tuhan, tidak bisa maju bersama dengan Tuhan karena hartanya banyak sekali dan dia tidak bisa melepaskan itu. Dan kita juga sudah belajar bagaimana jemaat di Laodikia yang
Mereka sangat-sangat serius sekali di dalam pekerjaannya dia. 100% usaha mereka adalah pikiran mereka, hati mereka, perjuangan mereka 100% ditujukan kepada bagaimana caranya untuk menjadi kaya, bagaimana caranya untuk membangun bisnis, bagaimana caranya untuk menjadi lebih kaya, bagaimana caranya untuk menambah aset, properti, dan lain sebagainya. Harta benda yang dikejar jemaat Laodikia. Mari sama-sama kita buka kembali untuk merimain kita. Wahyu 3 ayat 14 sampai yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada jemaat-jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Minggu lalu kita belajar bahwa jemaat Laodikia ini sangat-sangat punya potensi dan mengejar kekayaannya. Dan benar, mereka jadi kaya. Mereka tambah kaya secara materi, secara keuangan, mereka tambah kaya. Tapi Tuhan berkata bahwa mereka itu malang, miskin, melarat, buta, dan telanjang. Ada banyak hal yang sebenarnya miss oleh jemaat di Laodikia ini. Mereka buta karena mereka tidak tahu mana yang valuable. Melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu valuable buat Tuhan. Tetapi mereka mengejar apa yang mereka pikir valuable buat mereka. Mereka taunya itu yang valuable adalah ketika orang menjadi kaya. Sekali lagi, makanya Tuhan berkata bahwa mereka malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Karena mereka mengejar sesuatu yang salah. Mereka mengejar sesuatu yang salah dan membiarkan justru yang valuable ini dibiarkan. Pekerjaan rohani mereka tidak serius, tidak sungguh-sungguh, seenaknya aja, sekenanya aja. Makanya Tuhan bilang, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Lukewarm. Gak ada yang bisa didapati pekerjaannya itu bisa memuaskan hati Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan rohani yang dilakukan mungkin masih dilakukan, tapi benar-benar sekenanya aja. Dan kalau mau di-compare, hati mereka tetap condong kepada kekayaan, tetap condong kepada harta benda, tetap condong kepada bagaimana aku bisa jadi lebih kaya. Karena mereka sangat-sangat serius di sana. Tapi untuk hal-hal yang rohani, mereka benar-benar sekenanya aja. Keseriusannya tidak ada, kesungguh-sungguhan hatinya tidak ada. Makanya Tuhan bilang, ayo bertobat nih. Karena kamu malang, miskin, melarat, buta, dan telanjang. Saudara, seharusnya seorang kaya itu bisa melakukan lebih banyak hal. Karena mereka punya uang, mereka bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Ya toh. Tetapi mereka kaya, tapi mereka sangat-sangat kehilangan perkara-perkara yang rohani. Karena semua pikirannya tertuju kepada kekayaan. Semua pikirannya tertuju bagaimana aku bisa jadi kaya, bagaimana aku bisa lebih kaya. Itu aja yang ada di pikiran. Makanya kalau hari-hari kita pikirannya dipenuhi oleh hal-hal seperti itu terus, sangat mungkin kita jatuh cinta kepada uang. Sangat mungkin kita dikategorikan kepada orang yang cinta kepada uang dan bukan kepada Tuhan. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat betapa
betapa kalau jemaat seperti ini yang dihadapi oleh orang yang mau membangun jemaat tersebut, itu betapa beratnya perjuangan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, saudara, kita tahu di dalam cerita bahwa Paulus itu pernah melayani di Laodikia. Mari sama-sama kita buka di dalam Kolose. Di dalam kitab Kolose yang kedua, ayat yang pertama. Kolose 2 ayat yang pertama berkata demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi Paulus pun mengakui bahwa menghadapi jemaat Laodikia itu memang berat. Kenapa berat? Karena diajak ngomong hal yang rohani, diajak serius dengan hal yang rohani, tapi selalu pikirannya itu selalu ke yang jasmani dan kekayaan-kekayaan itu tadi tuh. Diajak maju untuk hal-hal yang rohani, diajak mengerjakan perkara-perkara yang rohani, tapi selalu pikirannya balik lagi. Untung rugi dihitung, semuanya dihitung, kalkulasi, hitung-hitungan. Mengurangi kekayaan aku apa enggak ya? Mengurangi jam aku untuk berbisnis gak ya? Mengurangi potensi aku untuk menjadi lebih sukses atau tidak ya? Selalu kalkulasi seperti itu, sehingga nggak bisa diajak melakukan perkara-perkara yang rohani. Karena sometimes perkara untuk maju, melakukan hal-hal yang rohani, kita perlu meninggalkan perkara-perkara yang jasmani. Nggak bisa kita terus-menerus, aku mau dua-duanya, aku punya dua-dua, aku bisa dua-dua. Nggak. At some point, harus ada yang kita berani tinggalkan. Ingat anak muda yang kaya itu, dia akhirnya memilih, aku lebih baik meninggalkan Tuhan. Karena aku punya harta yang harus aku urus. Kalau aku kehilangan ini, bagaimana hidupku nanti? Apa yang sudah aku bangun bertahun-tahun, menghasilkan sedemikian banyaknya, dan aku harus tinggalkan. Mengejar perkara-perkara yang rohani kadang-kadang membutuhkan melepas akan hal-hal yang jasmani. Saudara, hati-hati ketika kita dealing dengan hal ini. Karena harusnya yang rohani itu kita utamakan. Harusnya perkara-perkara yang rohani itu, yang more valuable, sebenarnya lebih berharga, lebih bernilai, saudara. Lebih istimewa, harusnya itu yang kita kejar terlebih dahulu, saudara. Nah, Paulus menyadari betapa beratnya ketika dia berjuang untuk melayani jemaat di Laodikia. Paulus pun mengakui bahwa berat loh jemaat ini. Kenapa? Pikirannya itu loh. Uang kaya. Waktunya tidak bisa digeser untuk perkara-perkara yang rohani. Waktunya selalu, nggak bisa pak, sibuk pak, nggak bisa pak. Lagi rame pak, nggak bisa pak. Aku nggak bisa pak, target pak, nggak bisa pak, ini sayang pak ini. Sehingga waktu yang harusnya dipakai untuk hal-hal yang valuable tidak dikerjakan. Paulus melayani di Laodikia. Yohanes menulis jemaat di Laodikia ini sebagai jemaat akhir zaman, saudara. Artinya, saudara, sampai akhirnya pun Tuhan itu mengerti bahwa Laodikia ini punya satu hal yang sangat-sangat susah dibuang, yaitu apa? Kekayaannya ini, keinginannya untuk terus kaya, keinginannya untuk makin kaya, pikirannya itu jatuh cinta sama uangnya. Ini adalah problem terbesar di jemaat Laodikia. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan itu pasti akan berat berjuang ketika menghadapi jemaat-jemaat yang selalu pikirannya pingin kaya, selalu pikirannya akan uang, semua uang.
Seorang hamba Tuhan itu akan berat perjuangannya untuk membawa jemaat itu untuk melihat hal-hal yang rohani, melakukan perkara-perkara yang rohani, bertumbuh, berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Kalau jemaat yang dilayaninya fokus dan pikirannya semua hanya soal uang. Nah, saudara, kita mesti benar-benar hati-hati. Kalau jemaat ini mau berbuah, kalau jemaat ini mau bertumbuh dan berbuah banyak, menghasilkan perkara-perkara yang rohani yang luar biasa yang Tuhan kehendaki, menghasilkan kasih, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita, menghasilkan kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua mau kita hasilkan tahun ini. Tapi kekayaan jangan sampai menghimpit atau mengganggu firman Tuhan untuk berbuah dalam kehidupan kita. Sangat-sangat berbahaya sekali ketika Tuhan menemukan kita tidak bisa didapati dan tidak bisa dinikmati hasil pekerjaan kita dalam hal-hal rohani. Saudara, seperti secangkir kopi yang belum diseduh, lalu kita menyeduhnya itu dengan air yang gak panas, gak dingin. Bubuknya itu masih tetap jadi bubuk, dan kita kalau minum, kita gak bisa menikmati, dan mungkin kita akan memuntahkannya lagi. Nah, karena kopinya itu tidak enak, tidak wangi, tidak bercampur dengan airnya, dan tidak bisa dinikmati. Sama seperti jemaat di Laodikia ini, Tuhan itu tidak bisa mendapatinya dan tidak bisa menikmatinya. Makanya Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Engkau gak dingin, engkau gak panas. Engkau suam-suam kuku, gak bisa dinikmati. Makanya Tuhan bilang, aku akan memuntahkan. Saudara, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang demikian. Sudah ada sih pendeta yang melayani kita, sudah ada sih orang-orang yang melayani kita, dipilih oleh Tuhan untuk melayani kita. Tapi karena sikap kita, hati kita, pikiran kita selalu kepada uang, kita buat pelayanan mereka, perjuangan mereka menjadi lebih berat. Jangan, saudara. Jangan. Justru kita bersyukur ada orang-orang yang selalu mengingatkan kita untuk tidak cinta akan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Makanya itu sangat harus berhati-hati. Nah, saudara, kita mau lihat lagi sebuah doa yang sangat berani dipanjatkan oleh Agur bin Yake. Mari sama-sama kita buka di dalam Amsal. Kita buka di dalam Amsal yang ke-30. Amsal 30 ayat yang ke-7, 8, dan 9. Saya mau bacakan untuk kita semua. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, saudara, Agur bin Yake ini berani berdoa sedemikian. Kalau kita berdoa, Tuhan jangan beri aku kemiskinan, Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong berkati aku. Itu rasanya sudah biasa sekali kita panjatkan doa-doa seperti itu. Doa yang sering sekali kita dengar. Tapi kalau ada orang berkata, Tuhan jangan kasih aku kemiskinan, tapi jangan kasih aku juga kekayaan, supaya aku jangan jadi sombong kalau aku kaya, mencela nama Tuhan. Dan kalau aku miskin, aku mencuri sehingga aku memalukan nama Tuhan, mencoreng nama Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang berdoa sedemikian? Saya mau mengajak kita berpikir sejenak. Kalau seseorang ditanya, kamu sudah punya anak satu nih, kamu mau punya anak lagi gak yang kedua?
Mungkin ada orang yang berkata, oh mau gitu. Mau tentu saja bukan hanya mau, tapi mereka pasti mikir, oh pasti bisa gitu kalau punya anak satu lagi. Bisa memberikan kasihnya cukup, bisa memberikan environmentnya oke, lingkungannya oke, keuangannya juga oke, ada tempat untuk mereka bertumbuh dengan baik, bisa disekolahkan dengan baik. Pasti kalau orang yang berkata, aku bisa, mau. Nah, berarti orang itu memang sudah tahu kapasitasnya, capability-nya untuk memiliki seorang anak lagi. Tapi kalau ditanya lagi, oh kalau ketiga bagaimana? Punya anak 3. Nah, mereka mulai mikir nih, wah, cukup nggak ya? Bisa nggak ya? Mampu nggak ya? Bagaimana nih? Mulai mikir, oh bisa. Kalau bisa, berarti dalam hitung-hitungannya mereka bisa. Tapi ada juga yang berkata bahwa, wah, kayaknya nggak dulu deh, Pak. Kayaknya nggak dulu deh kok. Soalnya, mesti make sure dulu. Karena ini anak nggak bisa ditelantarkan. Anak ini harus dibesarkan dengan baik. Nah, semua tergantung kepada kapasitasnya lagi kan. Kalau kepada anak, itu biasanya bisa. Tapi kalau kepada kekayaan, orang tuh tidak pernah mengukur berapa seharusnya yang mereka punya, berapa uang yang seharusnya mereka miliki. Sampai batas mereka tidak jadi sombong, tidak jatuh cinta kepada uang, sampai batas mereka itu oke di dalam hal kerohaniannya juga oke, terjaga dan semuanya berjalan dengan baik, nggak ganggu ibadah, nggak ganggu, semua masih hal-hal yang rohani masih dikerjakan dengan serius, dengan baik. Uangnya tuh mesti seberapa banyak? Seperti seorang tua, orang tua itu kalau ditanya, anakmu berapa nih? 3? 4? Mereka kan stop di satu angka. Karena mereka tahu betapa harus bersungguh-sungguh hatinya untuk membesarkan anak mereka. Tapi kalau soal kekayaan, gak banyak orang yang berkata, stop Tuhan, stop. Dia mikir, Tuhan jangan ditambah lagi Tuhan. Kalau ditambah lagi aku bahaya nih. Aku bisa kehilangan ibadah nih. Coba tambah rumah lagi 3 biji. Yang diurus harus makin banyak. Mungkin jam ibadah kita hilang. Karena mesti ngurusin 3 rumah tadi tuh. Bener gak? Mungkin jam komsel kita hilang. Mungkin jam saat teduh kita hilang. Karena harus kerja tuh. Cicilannya berapa banyak. Yang diurus banyak. Yang dikerjakan mesti lebih banyak. Akhirnya hal-hal yang rohani itu terhimpit. Dan akhirnya tergencet. Dan akhirnya tidak bisa berbuah. Saudara, Agur bin Yake ini dengan jujur bilang, berikan aku makanan yang menjadi bagianku. Di dalam doa Bapa kami juga dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Kita harus bisa cukup dengan kata cukup. Banyak orang yang cinta uang tidak bisa cukup dengan kata cukup. Nah, makanya itu saudara, jangan sampai kita jatuh cinta kepada uang. Jangan sampai uang itu mengganggu perkara-perkara rohani yang harusnya kita bina. Jangan sampai uang itu mengganggu aktivitas ibadah kita. Jangan sampai uang mengganggu perkara-perkara rohani yang Tuhan senang untuk kita miliki. Jangan sampai uang mengganggu akan kesempatan kita untuk berbuah dan bertumbuh. Saudara, ingat, hidup kita harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Jemaat Laodikia tidak bisa dinikmati hidupnya oleh Tuhan karena 100% untuk memperkaya diri. Bagaimana aku jadi kaya, bagaimana aku terus tambah kaya, supaya aku tidak malang, supaya aku tidak miskin, supaya aku tidak telanjang, supaya aku tidak melarat. Tapi toh pada akhirnya mereka diketemukan Tuhan. Mereka malang, mereka miskin, mereka melarat, mereka buta, mereka telanjang, saudara. Karena mereka tidak pernah serius, sungguh-sungguh
mengerjakan perkara-perkara yang rohani dalam hidup mereka. Saudara, ayo kita mau sungguh-sungguh mengerjakan perkara-perkara yang rohani. Kalau kita diberkati banyak oleh Tuhan, biarlah itu karena Tuhan yang menilai kita sanggup untuk mengelola kekayaan sedemikian banyaknya tanpa membuang perkara-perkara yang rohani. Tapi kalau kita sadar bahwa kalau kita diberi kekayaan lebih banyak lagi, aku bisa bahaya, aku bisa menghilangkan segala sesuatu yang rohani ini. Berdoa seperti Agur, jangan berikan aku kekayaan yang dimana melampaui batas aku. Dan jangan juga terima tawaran dari iblis untuk menjadikan kita menjadi lebih kaya. Karena ingat, kekayaan bisa juga bukan berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya mau tinggalkan kita semua dengan firman ini, biar kita boleh renungkan betapa kekayaan itu bisa menghimpit firman, sehingga kita menjadi orang yang gagal berbuah tahun ini. Tahun ini kita harus berbuah, tahun ini kita harus maju, tahun ini kita harus lebih banyak lagi mengerjakan perkara-perkara yang rohani, sehingga buahnya itu adalah buah yang memang Tuhan cari, Tuhan kehendaki. Kita memproduksi buah yang banyak bagi Tuhan. Buah-buah roh itu yang Tuhan senangi. Ketika seorang melatih kesabaran, ketika seorang upgrade mereka punya kemurahan hati, ketika seseorang upgrade mereka punya damai sejahtera, ketika seseorang menambah-nambahkan akan kebaikan, menambah-nambahkan akan penguasaan diri, kelemah lembutan dalam hidupnya, itu yang Tuhan senangi. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, tutup Alkitab kita, dan kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Ajar kami Tuhan untuk jadi orang yang mengasihi Tuhan kami dan bukan mengasihi uang yang ada Tuhan. Tuhan, kami gak mau jadi hamba uang, tapi kamu mau jadi hamba Tuhan yang selalu mengasihi Engkau Tuhan Yesus, yang selalu rindu Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang rohani. Semangat Tuhan, sungguh-sungguh di dalam perkara-perkara yang rohani. Kami mau Tuhan Yesus mengerjakan segala sesuatunya yang dengan yang baik Tuhan Yesus, dengan keseriusan hati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Engkau boleh menyukai Tuhan hasil kerja kami, Engkau boleh menyukai Tuhan Yesus dan menikmati hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami boleh berbuah banyak tahun ini Bapa, dan kami boleh mempersembahkan buah-buah itu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau sekarang memberkati Tuhan akan jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat yang ikut ibadah hari ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.